Mitra NASA tercinta, jumpa lagi dengan tim teknis NASA dalam teknis budidaya ayam pedaging dengan produk PT NASA berupa Veterna. Kandang yang digunakan adalah semi-intensif dengan lantai tanah. Tipe kandang yang lain adalah sistem panggung dan kandang tertutup atau closed house. Ini adalah bagian dalam kandang yang tidak disemen. Sebaiknya lantai disemen agar memudahkan pembersihan dan proses sterilisasi setelah panen. Lokasi kandang yang baik adalah jauh dari pemukiman penduduk, mudah dicapai sarana transportasi, mudah mendapatkan air bersih, dan arahnya membujur dari timur ke barat untuk menghindari pemanasan pada seluruh bagian kandang. Tampak di sini adalah peralatan pemeliharaan, yaitu tempat pakan dan air minum. Setelah panen atau sebelum periode pemeliharaan selanjutnya, peralatan tersebut harus dicuci bersih terlebih dahulu. Penyediaan Veterna juga harus dilakukan sebelum DUC masuk, karena pemakaiannya dimulai sejak hari pertama begitu DUC masuk. Alat pemanas yang digunakan adalah kompor minyak tanah dengan sistem gravitasi, serta seng sebagai media pemanasannya. Setelah panen atau sebelum budidaya selanjutnya dimulai, kandang harus sudah benar-benar bersih dari sisa budidaya sebelumnya. Setelah kandang dibersihkan, dilakukan sterilisasi kandang. Kegiatan tersebut dilakukan dengan penyemprotan desinfektan untuk mematikan organisme penyebab penyakit, yaitu bakteri, jamur, protozoa, serangga, dan lain-lain. Sehingga pada saat DUC masuk, kandang sudah dalam keadaan steril. Pada penyemprotan yang Mitra NASA saksikan ini menggunakan larutan formalin dengan dosis setengah liter per tangki. Kegiatan sterilisasi selain dengan penyemprotan bahan kimia juga dilakukan dengan pengapuran, yaitu dengan cara menaburkan pada lantai dan mengoleskan atau mengecatkan pada dinding kandang. Tibalah saatnya pemasukan DOC. Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat pemasukan DOC adalah sekam sebagai alas kandang harus sudah ditebar secara merata. Beberapa saat sebelum DOC datang, pemanas juga harus sudah dinyalakan. Sebelum DOC dilepas dari box, air minum sudah harus tersedia, dan Veterna juga mulai diberikan sejak pemasukan DOC ini dengan dosis minimal 1 cc per liter air minum atau 1 tutup untuk 10 liter air minum. Untuk mengganti energi yang hilang selama transportasi, air minum pada hari pertama juga ditambah dengan larutan gula. Dengan dosis kurang lebih 5 gram per liter air minum.
dengan kadar protein minimal 23%. Kebutuhan pakan pada minggu pertama kurang lebih 13 gram per ekor, tetapi dalam pemberiannya, pakan tetap diberikan secara ad libitum. Pemirsa Nasa tercinta, sekarang ayam telah berumur 4 hari dengan pertumbuhan yang seragam dan tampak sehat. Pada umur 4 hari ini adalah waktu untuk melakukan vaksinasi ND yang pertama, yang dilakukan dengan metode tetes mata. Persiapan dilakukan dengan melarutkan vaksin dalam cairan pelarutnya. Seluruh vaksin dalam botol kemasan harus terlarut dalam cairan pelarut, agar vaksinasi yang dilakukan dapat berlangsung secara efektif. Walaupun telah menggunakan Viterna, tetapi vaksinasi tetap harus dilakukan. Untuk pemeliharaan pada umur 15 hari masih sama dengan umur-umur sebelumnya. Hanya telah dilakukan pembukaan penutup kandang, terutama pada siang hari. Jatah pemberian air minum dan pakan juga menyesuaikan dengan kebutuhan ayam, yaitu 0,17 liter per ekor per hari, dan untuk pakannya adalah 48 gram per ekor per hari. Namun dalam pemberiannya tetap harus dengan sistem tanpa dibatasi atau ad libitum. Pemakaian Viterna juga tetap dilakukan dengan dosis tetap 1 cc per liter air minum, atau bisa juga ditambah menjadi 2 cc per liter air minum. Ya, di sini tampak persiapan pemberian Viterna. Pada gambar ini jumlah air dalam tempat air minumnya adalah 40 liter dan jumlah Viterna yang diberikan adalah 8 tutup botol karena menggunakan dosis 2 cc per liter air minum. Sedangkan bila tetap menggunakan dosis 1 cc, maka jumlah Viter yang digunakan adalah 4 tutup botol.
karena berkurangnya kadar unsur N atau nitrogen dalam kotoran, sehingga dapat menekan perkembangan lalat karena kotoran menjadi lebih kering. Umur 15 hari merupakan waktu untuk melakukan vaksinasi gumboro dengan tujuan menumbuhkan kekebalan alaminya. Vaksinasi ini dilakukan melalui air minum. Sebelum vaksin diberikan, ayam dibuasakan terlebih dahulu. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam vaksinasi ini adalah pemuasaan ayam jangan terlalu lama yang dapat menyebabkan stres berat pada ayam, tetapi cukup membuat ayam kehausan. Jumlah tempat air minum juga harus sesuai dengan jumlah ayam. Air minum yang mengandung vaksin harus bisa habis pada saat diberikan. Vaksinasi selanjutnya dilakukan pada umur 21 hari, yaitu vaksinasi ND yang kedua. Vaksinasi tersebut dilakukan dengan cara yang sama dengan vaksinasi gumboro, yaitu melalui air minum. Mitra Nasa, masalah kesehatan ayam juga harus diperhatikan. Dengan ayam semakin besar, maka kotoran yang dikeluarkan, kebutuhan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida semakin banyak. Hal inilah yang dapat menurunkan kualitas lingkungan kandang, sehingga ayam rentan terhadap penyakit. Infeksi bibit penyakit akan mudah menimbulkan penyakit jika ayam dalam keadaan yang lemah atau stres. Oleh karena itu, kualitas lingkungan dan suplai nutrisi harus tetap terjaga. Beberapa penyakit yang sering menyerang ayam adalah tetelo atau ND, yaitu Newcastle disease. Penyakit ini disebabkan oleh virus dengan gejala-gejala terjadi gangguan saraf, yaitu kepala dipuntir-puntir, berjalan berputar-putar, dan sukar berdiri. Diare. Nafsu makan menurun karena penyakit ini disebabkan oleh virus. Maka cara pengendaliannya adalah dengan cara vaksinasi. Sekarang ayam telah berumur 28 hari. Pengamatan kondisi ayam harus semakin intensif karena lingkungan kandang sudah menurun. Kita akan melakukan sampling bobot ayam untuk mengamati perkembangannya. Pertama yang kita lakukan adalah menetralkan timbangan. Setelah itu kita menangkap ayam yang akan ditimbang secara acak. Untuk penimbangan kali ini
berjumlah 6 ekor ayam betina. Ternyata beratnya adalah 9 kg, sehingga berat rata-ratanya adalah 1,5 kg per ekor. Tentunya berat rata-rata keseluruhan melebihi angka tersebut, dan sekarang akan kita buktikan dengan menimbang jenis jantan dan betina. Kita pilih kembali ayam secara acak, dan kita pilih 3 ekor ayam jantan dan 2 ekor ayam betina. Ternyata hasilnya adalah 11,9 kg, sehingga berat rata-ratanya adalah 2,3 kg. Dan ini merupakan bobot panen yang cukup tinggi dengan pemakaian Fiterna untuk menambah nutrisi dari pakan. Selain secara kuantitas, manfaat Fiterna juga akan kita amati dalam hal kualitas daging dengan cara membandingkan dengan selisih kurang lebih 0,28%, di mana hal ini berhubungan dengan banyaknya unsur N yang terbuang dalam kotoran yang menentukan tingkat bau kotoran tersebut. Demikian pemirsa Nasa tercinta, teknis budidaya ayam berdaging dengan produk PT Natural Nusantara yang kali ini menggunakan produk berupa Fiterna. Selain Fiterna, untuk ayam berdaging, produk lain yang dapat digunakan dan bermanfaat adalah BSC Nasa Plus Hormonic dengan perbandingan 1 botol Nasa diberi 1-2 tutup botol hormonik, dan dengan dosis pemakaian yang sama dengan Fiterna.
Semoga dengan penggunaan produk-produk dari PT Natural Nusantara dan disertai dengan teknis budidaya yang benar akan mendukung keberhasilan budidaya ayam berdaging Anda. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam NASA. Mitra NASA tercinta, dimanapun Anda berada, sekarang tim NASA berada di lokasi peternakan milik Bapak Agus, tepatnya di Desa Delimas, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Batang, di mana Pak Agus Sulistiarso telah menggunakan produk NASA ini selama 3 periode. Perkenalkan, nama saya Agus Sulistiarso, alamat saya Desa Delimas, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Batang. Jumlah populasinya berapa ini Pak keseluruhannya? 7.000. Ya. Umur yang sekarang ini 31 hari. Saya menggunakan POC NASA, Viterna, dan Harmonic. POC NASA saya sudah habis 13 botol, kemudian Viternanya habis 22, dan Harmonicnya habis 6. Cara pemakaiannya gini Pak, jadi umur 1 sampai 15 hari saya menggunakan campuran POC NASA dan Viterna dengan perbandingan 1 botol. Kemudian saya tambah Harmonic itu sekitar 4 tutup. Kemudian dari umur 15 sampai dengan hari ini saya tambahi Viternanya dengan perbandingan menjadi 1 POC NASA, 2 Viterna, dan setengah botol Harmonic. Saya memberikannya itu pada malam hari. Dosisnya itu saya ikuti tetap 1 ml per liter air. Informasinya berapa periode Pak Bapak sudah menggunakan produk NASA? 3 periode ini Pak. 3 periode ini? Ya. Kalau menurut saya Pak, itu perkembangannya ya memang sangat luar biasa. Saat pertama kali kita memberikan NASA itu agak kaget sedikit karena lonjakan pakan Pak. Jadi dari pemberian yang pertama itu sekitar 3-4 hari pakan langsung kenceng, tapi ternyata diikuti dengan pertumbuhan berat badan Pak. Jumlah pakan yang habis dengan populasi 7.000 ekor berapa Pak? Itu kemarin saya habis 451 sak Pak. Ya. Itu dengan lama pemeliharaan rata-rata 34,1 hari. Hampir ada perbedaan tidak Pak kira-kira jumlah pakan yang dihabiskan antara sebelum menggunakan produk NASA dengan setelah menggunakan produk NASA Pak? Kalau pakan saya rasa masih Hampir seimbang sama. Pak ya, tapi yang jelas itu berat badan yang dicapai itu lebih maju. Hasil yang dicapai itu ternyata lebih banyak Pak. Sebelum menggunakan NASA, berat badan itu sekitar paling-paling sekitar 1,9 sampai 1,95 Dalam waktu berapa hari? 35 hari. 35 hari Ya. setelah menggunakan NASA. Setelah menggunakan NASA itu dengan pakan yang sama itu sekitar 34 hari, ternyata beratnya sudah mencapai 2 kilo. Sudah 2 kilo Pak Iya. ya? Iya.
Nah, kemudian dari angka kematian, Pak, kan sebelum menggunakan produk NASA, berapa Pak rata-rata kematiannya? Rata-rata kematian itu sebelumnya ya 6,2, sekitar 6,2, 6,3 gitu Pak. Ya. Kemudian setelah menggunakan produk NASA, Pak, kira-kira berapa persen, Pak? Ya hanya kematiannya? sekitar 5,17%, Pak. Sebelum menggunakan NASA, saya FCR itu sekitar 1,8, Pak. Kemudian setelah menggunakan produk NASA, produk NASA 1,68 ya. ya 1,68%, Pak ya. Nah, itu dari kesehatannya bagaimana, Pak? Kalau dulu memang iya Pak, saya setiap kali penimbangan 1 DO itu kadang-kadang yang dikembalikan dari mobil itu antara 5, kadang bahkan pernah nyampe sampai 10 ekor. Tapi ternyata setelah saya pakai produk NASA, paling kadang 1 DO itu hanya 1 ekor, 2 ekor, bahkan ada yang tidak ada yang kembali Pak. Artinya semua yang tertimbang itu bisa diangkut kakul semua gitu. Oke, luar biasa Pak ya. Dari bau Pak, bau kotoran sendiri, apakah ada perbedaan? Kalau menurut saya itu sudah ya. Untuk kotoran itu ya ada perubahan Pak. Itu ya namanya kotoran tetap bau, tapi paling tidak setelah pakai NASA itu bisa berkurang. Kemudian dari wujudnya itu nampak lebih kering. Itu kalau tidak salah Bapak juga tadi untuk perangkap alat-alatnya pakai produk NASA juga Pak ya? Pakai apa itu Pak? Pakai metilat Pak. Pakai metilat ya, luar biasa. Bisa disampaikan Pak, laba bersih Pak ya? Laba bersih atau keuntungan bersih antara sebelum dengan setelah menggunakan NASA itu berapa rupiah Pak? Sebelum pakai NASA itu rata-rata per ekor saya hanya mendapatkan sekitar 1.850 Pak rupiah, 1.850 rupiah per ekor. Itu sebelum ya? Itu sebelum menggunakan NASA. Setelahnya Pak? Kemarin setelah menggunakan NASA ternyata saya mendapatkan rata-rata per ekornya itu 3.394 rupiah. Iya. Jadi ada selisih 1.544. Ada selisih sekitar 1.544 rupiah Pak ya. Ya. Pengeluaran produk-produk NASA per ekornya berapa rupiah Pak? 160 rupiah per ekor. Jadi masih ada selisih berapa Pak setelah dikurangi dengan produk NASA? Berapa masih ada keuntungan bersihnya Pak? Kalau sudah dikurangi dengan produk NASA itu sekitar 1.384 masih ada selisih Pak. Per ekor Pak ya? Per ekor. Itu kemudian dikalikan angka yang hidup rata-rata tadi sekitar 6.750. Jadi bisa berapa Pak itu kira-kira? 6.750 kali 1.384 9.342.000 rupiah. Luar biasa Pak ya. Ini kan Pak Agus sebagai plasma Pak ya? Plasma ya. Itu penggunaan vaksin maupun obat-obatan setelah menggunakan NASA, ini apakah ada perbedaan Pak? Karena itu sifatnya pencegahan ya tidak ada bedanya Pak. Artinya selama menggunakan NASA kondisi ayam kan tetap sehat dan sebagainya, tapi sehabis vaksin itu biasanya banyak yang agak batuk-batuk, itu ternyata ini kemarin tidak ada Pak. Jadi percaya saja bahwa NASA itu ternyata luar biasa. Perkenalkan, nama saya Setiawan. Alhamdulillah setelah saya pakai produk NASA terjadi peningkatan produksi di peternakan ayam broiler saya, otomatis pendapatan pun meningkat. Yang kedua juga masalah lingkungan, dengan pakai produk NASA masalah polusi bau sama polusi lalat bisa teratasi, karena dengan produk NASA kotoran jadi lebih kering, lalatnya juga relatif berkurang. Apalagi saya juga pakai produk NASA untuk perangkap lalat ini, saya pakai metilat. Saya sudah sangat yakin bahwa di NASA lah masa depan saya di bidang peternakan. Demikian mitra NASA, reporter Happy, kameramen Agus Hakim melaporkan dari Batang, Jawa Tengah. Salam NASA.
Pemirsa, jumpa lagi dengan tim liputan Saksian NASA yang saat ini kita berada di Dusun Wonorejo, Desa Wirosari, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka peliputan kesaksian NASA pada budidaya ayam petelur yang kebetulan adalah milik Bapak Kasmidi. Nah, bagaimana penggunaan produk NASA dan manfaat yang telah dirasakan? Kita ikuti bincang-bincang kita dengan Bapak Kasmidi. Nama saya Bapak Kasmidi, tinggalnya di Desa Dusun Wonorejo, Desa Wirosari, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal. Ayam petelur Bapak ini awalnya dulu berapa ekor, Pak? 570 ekor. 570 ekor. Ya, Nah, dulu waktu memasukkan umur berapa, Pak? 13 minggu Pak. 13 minggu. Ya, Kemudian sekarang umur berapa, Pak? umurnya sudah 61 minggu. Nah, kalau sekarang mungkin setelah dikurangi dengan pengurangan atau depresi ini tinggal berapa, Pak? Tinggal 550. 550. Ya, Produk NASA ini bagaimana Pak Kasmidi cara menggunakannya, Pak? menggunakannya dicampur air minum 40 liter 4 tutup 40 liter 4 tutup Veterna ini. karena ini ya. Digunakan berapa hari sekali itu, Pak? Setengah bulan 3 kali berturut-turut. Oh, jadi setiap setengah bulan sekali dipakai 3 hari berturut-turut. Ya, Kemudian penggunaannya dalam 1 hari itu 1 hari penuh, Pak. Berapa kali pemberian itu dalam sehari yang pas menggunakan ini? sehari 1 kali, nanti setelah habis dikasih air bersih biasa. Oh gitu, jadi sehari cuma sekali, Pak, ya. Berapa lama, Pak, sudah menggunakan Veterna ini, Pak? Ya 6 bulan. Sudah menggunakan selama 6 bulan. Ya, Itu berapa produk yang dihabiskan, Pak? tiga Botol. Oh, 3 botol. Setelah menggunakan Veterna ini, Pak, apa manfaat yang Pak Kasmidi rasakan ini, Pak? ya hasilnya cukup baik dan masih bertahan. Telurnya bisa masih standar. Kemudian pada umur 61 minggu ini produksinya berapa, Pak? Produksi telurnya, Pak? Jadi progresnya masih 87%. 87%. Ya. Oh, masih cukup tinggi, Pak, ya. Menggunakan Veterna ini pada umur 61 minggu produksinya bagaimana, Pak? Kira-kira. Sebelumnya pakai ini, Ya. memang kalau ayam muda itu memang masih baik. Tapi kan biasanya kalau sudah umur sekitar segitu itu biasanya sudah mengurang, Pak. Tapi ini malah alhamdulillah masih baik. Tinggi. Masih tinggi. Kalau pengalaman Pak Kasmidi ini di umur yang sekian ini produksinya kira-kira tinggal berapa, Pak, dulu, Pak? Biasanya ya sekitar 65%, 60. Oh gitu ya. Iya. Tapi sekarang masih 87%. Karena saya sudah berkali-kali Pelihara. memelihara ayam. Selain dari produksi yang masih bertahan cukup tinggi pada umur 61 minggu ini, Pak, ini dari sisi telurnya bagaimana, Pak? Apakah ada perbedaan setelah menggunakan Veterna ini, Pak? Ada tangannya ya lebih tebal. Biasanya ditambahi pakan tertentu mungkin, Pak, ya? Ya, ditambah mineral. Dari ada mineral tambahan untuk ya. mempertebal Mempertebal cangkangnya. cangkang. Ya. Tapi sekarang pakai mineral nggak, Pak, sekarang, Pak? Sekarang juga tambah masih bagus ya. Cangkangnya masih tebal. Jadi tanpa menggunakan mineral pun, tapi menggunakan Veterna ini cangkangnya sudah masih tetap bagus, Pak, ya? Padahal biasanya pada umur 61 minggu ini sudah harus ditambah mineral karena trouble-nya sudah tipis. Kemudian dari segi bau kotoran, apakah ada perbedaan, Pak? Ada, Pak. Biasanya baunya sangat kurang. Nah, kalau dari sisi pakannya kira-kira ada perbedaan nggak, Pak, jumlahnya yang sebelum menggunakan ini dan setelah menggunakan ini? Tapi kalau pakan biasa-biasa aja, Pak. Oh, pakan yang diberikan tetap. Tetap. Jatahnya kalau ayam segini jumlah sekian itu 80 kilo. Ini setelah Bapak menggunakan Veterna ini kan Bapak merasakan manfaat dari sisi
produksi yang masih tetap tinggi nih Pak ya. Ya, Komentar tentang produk ini gimana Pak? Kira-kira apakah bermanfaat atau tidak Pak? bermanfaat Pak. Bermanfaat. Ya. Lalu kira-kira Bapak ingin menceritakan nggak kalau produk ini bagus ke peternak telur yang lain kira-kira? Ya bisa. Baik pemirsa NASA, demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Kasmidi, seorang peternak ayam petelur di Desa Wirosari, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, yang telah menggunakan produk NASA yaitu Fiterna, di mana manfaat yang telah dirasakan adalah dari sisi produksi yang masih bertahan tinggi pada umur 61 minggu ini. Dari Kabupaten Kendal, reporter Hakim, kameramen Agus dan Syahria Reza melaporkan untuk Anda mitra NASA semua. Salam NASA. Populasinya ini berapa ini Pak Agil ya, ayam Pak ini? Ini tinggal 200 lebih Pak. Sebelumnya? Sebelumnya 500. Sebelumnya 500 ya? Iya. Saya ke tempoh hari saya akhir sebagian. Oh iya. Nah, kesehatan ayam gimana Pak Agil? Lumayan Pak. Sudah sehat sekali. Sehat sekali ya? Iya, iya Pak. Ya, kuat sekali makan ini. Iya. Pernah mengalami stres nggak ini Pak Agil ayamnya? Kayaknya enggak Pak. Nggak pernah stres ya? Jadi otomatis produksi telurnya stabil ya? Iya Pak. Stabil sekali. Kita sudah pakai Fiterna berapa bulan Pak? Saya pakai sudah 4 bulan Pak. 4 bulan ya? Iya. Oke, lebih jauhnya kita sambung dengan cerita di balai-balai Pak Agil. Iya Pak. Kita sementara dulu dekat kandang ayam Pak Bapak ini. Tapi sampai dari tadi saya dulu di sini tidak berbau ini. Apa yang dipakai ini Pak? Selama ini saya pakai Fiterna Pak. Fiterna. Jadi saya pakai Fiterna mungkin sudah 4 bulan saya pakai Fiterna. Nah, manfaat apa yang didapatkan selain bau yang berkurang dari kandang itu? Apa kira-kira Bapak lihat misalnya dari hasil telur yang Bapak selama ini dapatkan dari penggunaan Fiterna? Jadi pertama Pak, kalau selama saya pakai Fiterna, kulit telurnya saya lihat keras. Iya. Jadi biasa umur ayam saya kalau sudah 8 bulan ke atas itu bertelur, biasanya kulit ayam saya itu sudah mulai tipis. Nah ini saya lihat malahan ada campuran pakan yang saya tidak pakai. Dulunya saya pakai mineral, tapi sekarang tidak. Karena saya pakai di Fiterna, saya coba-coba terus. Sampai sekarang belum ada yang tipis kulitnya. Ini kalau keuntungan apa yang didapat dengan tebalnya telur ini Pak? Ya artinya produksinya tetap masih masih kurang pecah begitu. Kurang pecah ya kalau Iya. tebal telurnya. Dan Iya. timbangan barangkali berat ya? Timbangan berat. Cuma masalahnya di sini tidak ada perhitungan berat masalah beratnya. Tapi besarnya lumayan besar ini Pak. Sekarang usia ayam sudah berapa ini Pak? Ya. Usia ayam? Usia ayam saya kalau selama bertelur 8 bulan, sudah 8 sampai berapa 1 tahun mungkin. Oh, sudah 1 tahun lebih ya. Ini masih tingkat produktivitasnya masih berapa persen Pak? Masih 80%. Masih super ya. Bagus. Iya. Ini berapa telurnya lagi datang coba? Ini kalau dilihat telurnya semua Besar ya. lihat. Ini kualitas telurnya ini sangat bagus ya. Dari cukup besar ini Pak Akil. Sehingga dengan persentase 80% yang produktif tiap hari itu mungkin akan memberikan keuntungan tambahan ya buat Pak Akil untuk kebutuhan sehari-hari ini. Oh jelas sekali Pak. Karena selama saya beternak begini, barusan saya dapat begini sebenarnya.
Saya biasa kalau umur 1 tahun bertelur biasa paling banyak itu 70%. Nah, ini sekarang tanya, Fitrna yang dipakai itu berapa dosis yang dipakai? Saya pakai dosis 3 tutup 50 liter. 3 tutup 50 liter air. Ya. Itu cukup hemat ya berarti ya? Iya, Sangat-sangat cukup hemat ya. Pemakaian sedikit saja buat Fitrna ya? Iya, sedikit sekali, Pak. Ya, itu Dibanding- pemakaian berapa banyak itu dalam 1 minggu? Apa tiap hari dikasih atau tidak itu? 2 kali 1 minggu, Pak. Oh, 2 kali 1 minggu saja. Iya. Tidak tiap hari ya? Tidak. Kemudian apakah dengan pemakaian Fitrna itu akan mempengaruhi pemakaian pakan, Pak? Sebenarnya kalau kita mau ikuti kemauannya ayam, kita sebenarnya tambah pakan. Tapi saya lihat tetap dosis yang biasa saya pakai dan hasilnya sama sebenarnya. Apa ayamnya tidak tambah peningkatan kurus? telur, Bang. Ayamnya jadi kurus tidak karena dikasih makan? Oh tidak, Pak. Tetap ya. Iya. Malahan saya lihat gemuk-gemuk semuanya saya punya ayam. Ini Bapak ini kesulitan memasarkan telurnya atau tidak, Pak? Tidak, Pak. Masalahnya kalau kita di daerah di sini cuma masalahnya kan besarnya telur. Iya. Jadi biasa kalau pembeli pergi beli tempat lain, dia dapat kecil kembali lagi ke sini dibilang masalah karena sama harga. Di sana begitu juga harganya. Jadi orang biasa kalau masalah pemasarannya, Pak, tidak sulit. Berarti ini Pak Akin lama-lama dikenal ini sebagai penjual telur yang Iya, mudah-mudahan. bagus ya, Iya. gara-gara pakai Fitrna ya, Pak Akin. Mudah-mudahan insya Allah. Ya. Berapa? 14 telur 1 kilo. Besar-besar, Pak ya. Besar semua, Pak. Dan ini kurang yang pecah, Pak, atau tidak ada yang pecah, Pak? Kayaknya tidak ada yang pecah, Pak. Tidak ada yang pecah. Iya, Pak. Sudah berapa lama tidak ada yang pecah, Pak? Selama pemakaian saya dengan Fitrna, Pak. Oh, selama memakai Fitrna telurnya tidak ada yang pecah. Iya, Pak. Kalau begitu Karena kulitnya keras-keras dulu. semua keras ya. Iya. Malahan dulu saya pakai mineral. Oh, sekarang udah ditinggalkan, tinggal pakai Fitrna. Iya, saya tinggalkan. Iya. Ini kentara, Pak. Kalau kulitnya itu kalau tipis dia agak putih-putih. Iya. Ini kuning semua. Kalau begitu kerugian dari pecah telur bisa diatasi, Pak ya? Iya, bisa, Pak.